Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya membaca Al-Quranul Karim merupakan ibadah yang sangat mulia dan memiliki pahala yang sangat luar biasa banyaknya. Bahkan pahala tersebut dihitung berdasarkan huruf-huruf yang kita baca, bukan ayat tapi huruf-hurufnya. Setiap huruf kita mendapatkan satu kebaikan, bahkan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Bayangkan kita membaca surat Al-Fatihah, berapa huruf yang kita baca. Mari kita perhatikan hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi 'ashri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Quranul Karim, maka dia mendapatkan satu kebaikan dengan satu huruf itu. Jadi satu huruf dinilai satu kebaikan. Wal hasanatu bi 'ashri amsalihha, dan satu kebaikan ini akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Tidak. Tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bayangkan, alif lam mim 3 huruf. Artinya kita mendapatkan 3 kebaikan. Dan 3 kebaikan ini dilipat gandakan 10 kali lipatnya, jadi 30. Bayangkan apabila kita membaca surat-surat yang panjang, yang lama, ya, pahalanya semakin banyak yang kita dapatkan. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah, dan juga Syekh Salim bin Eid Al-Hilali dalam Bahjatun Nazirin. Di dalam riwayat lain, Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innakum tu'jaruna alaih. Ama inni la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun 'ashrun, wa lamun 'ashrun, wa mimun 'ashrun, fatilka 30. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya kalian akan mendapatkan pahala karena membaca Al-Quran tersebut. Dan saya tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf, tapi membaca alif itu pahalanya 10 kebaikan, dan membaca lam itu 10, mim 10, maka menjadi 30 pahalanya, 30 kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihah. Subhanallah. Dari hadis ini kita bisa mendapatkan informasi sangat luar biasa. Ini janji dari Rasulullah SAW, As-Sadiqul Masduq, seorang nabi yang benar, jujur, dan dibenarkan. Kita akan mendapatkan pahala yang banyak ketika kita membaca Al-Quran. Satu huruf diganjar menjadi 10 kebaikan. 3 huruf, 30 kebaikan. Pahalanya sangat banyak. Maka ini menjadi motivasi bagi kita untuk banyak-banyak membaca Al-Quran. Yang belum lancar membacanya, ayo diperlancar, belajar lagi. Yang belum bisa, silakan belajar. Yang sudah bisa, ya tekunkan baca Al-Quran. Jangan sampai absen. Terus baca Al-Quranul Karim, huruf-hurufnya kita baca, pahami maknanya, dan kita amalkan. Dalam hadis ini ada beberapa faedah ilmu yang bisa kita ambil yang ditulis oleh Ustaz Muslim Al-Asari hafizahullah ta'ala. Yang pertama, perintah membaca Al-Quran, baik dengan hafalan ataupun tulisan. Dan orang yang hafal Al-Quran
dan menghafalkan Al-Quran, ini pahalanya tentu akan lebih banyak. Karena dia akan lebih sering untuk membaca Al-Quranul Karim. Dia ulang-ulang ayatnya sampai hafal. Itu pengulangan itu semuanya. Huruf-hurufnya dihitung. 1 kebaikan setiap 1 huruf. 10 kebaikan setiap 1 huruf. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini keutamaannya, orang-orang yang menghafal Al-Quran itu pahalanya luar biasa, Masya Allah. Kalau nggak punya hafalan, silahkan pakai mushaf, baca mushaf, baca Al-Quranul Karim dengan baca pakai mata kita, itu pahalanya besar sekali. Yang kedua, membaca Al-Quran adalah amalan yang berpahala besar. Yang ketiga, pahala membaca Al-Quran dihitung setiap huruf, yaitu setiap huruf mendapatkan 1 kebaikan, dan kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Yang keempat, alif lam mim bukan 1 huruf, ya, namun dianggap 3 huruf. Ya, alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Sehingga pahala membaca alif lam mim itu 30 kebaikan. Yang kelima, membaca Al-Quran tetap mendapatkan pahala walaupun tidak memahami artinya. Ya, karena kita tahu bahwasanya alif lam mim yang ada di awal-awal surat ini namanya huruf muqatta'ah. Baik alif lam mim, yasin, taha, kaf, ha, ya, ain, sad, alif lam ra, sad, itu semuanya ya nggak ada yang tahu artinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka membaca Al-Quran tetap mendapatkan pahala meskipun tidak tahu artinya. Nah, kalau tahu artinya itu lebih baik. Yang keenam, sepantasnya kaum muslimin banyak membaca Al-Quran, ya, mempelajari maknanya, mengamalkannya, dan mengajarkannya. Ya, jangan sampai kita membaca Al-Quran hanya di momen-momen tertentu, acara-acara tertentu baru kita membaca Al-Quran. Ya, mestinya kita rutinkan untuk membaca Al-Quranul Karim. Dan Al-Quranul Karim dibaca secara umum, tidak dikhususkan baca surat-surat tertentu kecuali yang memang ada dalilnya. Yang ketujuh, kesalahan sebagian kaum muslimin yang merutinkan bacaan-bacaan tertentu yang bukan dari Al-Quran dan tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dia menganggap bahwa dia akan mendapatkan pahala kebaikan yang banyak. Ini salah. Kenapa? Karena dia meyakini sesuatu yang tidak ada dalilnya sama sekali. Seperti sebagian orang merutinkan bacaan-bacaan zikir-zikir tertentu yang mereka buat-buat sendiri, salawat-salawat yang mereka buat-buat sendiri, lalu mengatakan barang siapa membaca salawat ini maka pahalanya seperti ini. Nah, itu nggak ada dalilnya sama sekali. Maka janganlah mengikuti orang-orang yang seperti itu. Kecuali kalau memang zikir-zikir, bacaan-bacaan tersebut ada dalil dari Al-Quranul Karim ataupun dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, itulah beberapa faedah ilmu yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang intinya, marilah kita banyak-banyak membaca Al-Quranul Karim. Jangan sampai kita 1 hari tidak membaca Al-Quranul Karim, karena pahalanya besar sekali. Sangat rugi kalau kita tidak membaca Al-Quranul Karim. Dan barang siapa yang belum bisa membaca Al-Quranul Karim, ayo belajar. Silahkan belajar. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semuanya. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.